Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pelajaran IPA di kelas 8. Pada bab 1 ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Perhatikan peta konsep berikut ini. Di dalam pembahasan sistem gerak pada manusia, kita akan membahas tentang alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif meliputi tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Namun, pada pertemuan pertama, kita hanya akan membahas tentang tulang. Kita semua tahu bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai ciri dapat bergerak. Pada gambar berikut ini, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup, seperti yang sudah kita pelajari pada IPA kelas 7 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan gerakannya tidak terlihat nyata atau sulit diamati. Gerak pada tumbuhan merupakan gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak dapat terlihat secara langsung. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Contohnya, tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Jadi tunas itu tumbuhnya mengarah ke arah cahaya matahari. Contoh yang kedua, bunga pukul 4 mekar pada sore hari. Dan contoh yang paling mudah kita lihat sehari-hari adalah gerak daun putri malu. Dia bisa menutup jika disentuh. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Rangka pada makhluk hidup atau pada hewan dibedakan menjadi 2, eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton merupakan rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya cangkang pada moluska atau hewan lunak dan penutup tubuh pada arthropoda. Jadi yang betul arthropoda atau hewan berbuku-buku, bukan anthropoda. Contoh arthropoda adalah jangkrik. Jadi jangkrik belalang yang berbuku-buku tubuhnya itu adalah arthropoda. Sedangkan moluska contohnya adalah siput, kerang, dan cumi-cumi. Rangka yang kedua adalah endoskeleton atau disebut rangka dalam. Struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Jadi letaknya di dalam tubuh. Contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah,
kambing, dan buaya. Eksoskeleton dan endoskeleton dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Eksoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut carapax dan pada bagian perut yang disebut plastron. Nah, pada pertemuan kali ini, sistem gerak pada manusia dengan mengamati gambar dan dengan mengamati gerak yang ada pada manusia di lingkungan sekitar kita dan juga tubuh kita sendiri. Tahukah kamu bahwa kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh? Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Nah, apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Apakah alat gerak kita terganggu atau sistem gerak kita terganggu? Mari kita pelajari pada tayangan berikut ini. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan yang biasa disebut kartilago dan tulang keras yang disebut osteon. Tulang rawan ada beberapa macam. Seperti pada gambar berikut adalah gambar tulang rawan hialin. Dengan ciri-ciri, bentuk tulang rawan terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus, dan transparan. Contohnya terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Ciri-cirinya bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang dan terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Sedangkan tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur, contohnya terletak pada antar ruas tulang belakang. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Jadi ada banyak mineral di tulang. Contohnya kalsium, magnesium, dan PO4 3+. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havertz. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havertz melalui kanalikuli, yaitu saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Saluran Havertz, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang pada tulang keras ini membentuk sistem Havertz. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning berfungsi untuk penimbunan lemak atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid.
Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompleks, matriksnya padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Perhatikan gambar di samping. Sedangkan tulang spons, matriksnya berongga. Contoh tulang pipih dan tulang pendek. Kita ulang lagi, jadi tulang spons matriksnya berongga. Contoh tulang pipih dan tulang pendek. Tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa biasanya disebut juga tulang panjang. Terbagi menjadi 3 bagian, diafise, epifise, dan cakra epifise. Diafise merupakan bagian tengah, terdiri atas tulang kompleks, di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Epifise, kedua ujung tulang, terdiri atas tulang spons. Cakra epifise terletak di antara epifise dan diafise. Contohnya tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak pada kepala kita itu bukan berbentuk bulat, melainkan berbentuk pipih. Tulang pendek berbentuk silindris, namun ukurannya pendek. Contohnya pergelangan kaki dan tangan. Perhatikan gambar contoh tulang pipih, yaitu tulang belikat, dan tulang pendek, contohnya pada pergelangan tangan. Tulang keras tak beraturan, berbentuk tidak beraturan, contohnya pada wajah dan tulang belakang. Di pada wajah itu ada tulang pipi, ada tulang air mata, ada tulang baji, dan sebagainya. Pembentukan tulang. Proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Selanjutnya, matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Nah, perhatikan susunan rangka tubuh manusia. Rangka pada manusia berfungsi memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatkan otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Jadi rangka itu adalah kumpulan dari tulang. Rangka pada manusia ada rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Mohon maaf tulisannya kurang huruf K, jadi bukan rangka tapi rangka. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Tulang tempurung kepala itu nanti masih dibagi-bagi lagi seperti pada gambar, ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, ini termasuk tulang wajah. Nah, tulang tempurung kepala ada tulang ubun-ubun, ada tulang tengkorak bagian belakang. Nanti dipelajari lebih lanjut.
Tulang belakang atau disebut vertebrae berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor juga menyatu. Rangka aksial ada tulang dada dan rusuk. Bersama-sama menjadi pelindung organ di dalam dada, jadi paru-paru dan jantung. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri atas bagian hulu melekat pada tulang selangka, bagian badan melekat pada rusuk sejati dan taju pedang. Sedangkan tulang rusuk ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Disebut tulang rusuk sejati jika kedua ujungnya melekat pada tulang. Jadi bagian depannya itu melekat pada tulang dada, sedangkan bagian belakangnya melekat pada ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan rusuk palsu itu bagian ujung belakangnya melekat pada tulang belakang, sedangkan ujung depan melekat pada tulang rusuk sejati. Bisa diperhatikan pada gambar. Untuk tulang rusuk melayang, itu bagian belakang melekat pada tulang belakang, sedangkan bagian depannya tidak melekat pada tulang. Rangka aksial ada rangka apendikular atas atau anggota gerak atas terdiri atas gelang bahu dan tulang lengan. Gelang bahu ada tulang selangka, tulang belikat. Sedangkan tulang tangan ada lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang-tulang jari tangan dengan memperhatikan pada gambar. Rangka aksial apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Jadi ini termasuk apendikular bawah atau anggota gerak bawah. Ada gelang panggul, ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, dari pembahasan di atas, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui chat WA. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Tuliskan 4 fungsi tulang rangka pada tubuh manusia. Jawabannya, 4 fungsi rangka yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot. Demikian pembahasan untuk tulang. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang rangka dan persendian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.